Jadi di sini salah satu tempat yang sangat gampang untuk mengumpulkan anak-anak tersebut. Apalagi anak-anak yang memang nalurinya udah suka sesama jenis. Ini adalah satu hal yang harus kita hentikan. Satu anak terindikasi penyakit seksual menular, tetapi mudah-mudahan bukan HIV/AIDS. Ada ribuan anak Indonesia terjebak dalam bisnis prostitusi. Pelaku menjebak para korban dengan beragam cara. Berkedok lembaga aktivis HIV/AIDS, atau ada juga yang berkedok agen tenaga kerja luar negeri. Tujuan bisnis seks juga beragam dan sudah merambah bisnis seks pasangan sejenis. Polisi bergerak menangkap pelakunya. Namun kasus baru dan korban-korban lain terus bermunculan. Belum juga tuntas tugas aparat untuk membongkar jaringan prostitusi anak ini, masalah lain juga butuh perhatian pemerintah. Trauma psikis anak-anak yang telah menjadi korban menunggu solusi yang lebih baik. Pemerintah yang wajib merehabilitasi korban malah diduga abai. Benarkah pemerintah kita tidak serius membangun lembaga rehabilitasi korban? Inilah penelusuran realitas, termasuk menemui pelaku dan korban prostitusi anak. Bogor, kawasan berhawa sejuk di sebelah selatan Jakarta ini mendadak heboh dengan berita. Bukan soal keindahan, alam, dan kulinernya, tapi akhir Agustus 2016, polisi merilis ada ratusan anak-anak di kawasan Bogor terjerat bisnis prostitusi. Bisnis prostitusi yang dibongkar adalah bisnis prostitusi untuk hubungan sejenis. Hotel Cipayung Asri yang terletak di kilometer 75 kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini menjadi saksi pengungkapan kasus pelacuran anak. Meminjam kamar kami untuk kebutuhan apa itu memang tidak disampaikan. Nah, selang tidak lama setelah reservasi di salah satu kamar yang kami punya, itu kemudian datang si pelaku ya, datang pelaku. Kemudian sebenarnya sudah ada beberapa polisi juga yang berjaga. Ini menurut informasi teman-teman yang kebetulan incas di sini. Nah, setelah itu ya akhirnya diadakan penangkapan itu. Jadi bukan penggerebekan. Jadi kalau penggerebekan itu kan tamunya, pelaku reservasi ke kami, kemudian datang polisi digerebek gitu ya. Yang terjadi tidak begitu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memaparkan penangkapan AR berdasarkan laporan masyarakat tentang aktivitas transaksi seksual AR melalui media sosial. Dari hasil pengembangan, polisi telah menggeledah sejumlah lokasi dan ditemukan barang bukti tambahan seperti kondom dan ponsel AR. Iya, kalau AR kita ketahui karena dia juga yang mengelola akun Facebook itu, kemudian dia juga yang berhubungan dengan para pelanggannya, yang aktif menawarkan dan sebagainya, sampai dengan dia mengantar anaknya untuk diserahkan kepada pelanggan. Lalu siapakah AR ini? Penelusuran identitas AR berakhir di Gang Impres, Harjasari, Kota Bogor. Di sini AR mengontrak kamar berukuran 3 kali 5 meter seharga 400 ribuan. Dia tinggal di sini sudah 3 bulan. Ibu pernah nanya ke dia karena kan dia tinggal di sini, di kontrakan sini. Ibu di depan sana dekat. Ibu pernah nanya, "Pak, kenapa itu sih suka banyak anak-anak kecil, anak-anak ABG suka keluar masuk, ada yang berseragam, ada yang enggak gitu." Dia jawab gini, "Bu, dia tuh lagi pada PKL," katanya. "Saya kan gurunya, cuma gitu doang." Kepada polisi, AR berkisah kondom itu didapat dari lokasi dia bekerja di lembaga sosialisasi HIV/AIDS di Kota Bogor. Ini kita temukan di rumah pelaku atau saat pelaku. Kalau ini adalah rumah di tempat kokosannya pelaku AR. Ini kondom yang ditulis di sini. Ini kondom tulisannya tidak diperjualbelikan. AR beroperasi di kawasan kota dan Kabupaten Bogor. Seorang yang mengetahui bisnis AR mengungkapkan,
AR beroperasi di kawasan ini karena ada pasarnya. Sejak setahun terakhir, dia mencari anak laki-laki dalam bisnis seksual sejenis. Nggak hanya di Puncak, bisa juga di luar kota. Jadi mereka ini nggak cuma di daerah Jabodetabek ini loh. Jadi bisa juga keluar kota. Contoh seperti Sumatera. Mereka bisa juga disalurkan ke sana. Tapi kenapa di Puncak di sebelah? Enggak, karena di sini ini ibaratnya Puncak ini kan terkenal dengan banyak turis asing ya. Jadi di sini salah satu tempat yang sangat gampang untuk mengumpulkan anak-anak tersebut. Apalagi anak-anak yang memang nalurinya udah suka sesama jenis. Kamu tahu yang anak-anak di bawah umur yang kemarin itu dikumpulkan di Hotel Cipayung itu untuk kemanakan? Kalau untuk dikemanakan sih, kalau menurut aku mungkin sama seperti aku kemarin juga di Bandung itu beberapa tahun lalu, memang dibawanya ke luar kota gitu loh, keluar kota. Paling deket ya kayak Lampung gitu, kayak Sumatera gitu. Kalau di Puncak sih mereka tahu dengan sendirinya. Cukup sederhana, tapi dia tidak bekerja sendiri. Pembagian tugasnya tidak terlalu rumit. Dia biasanya komunikasi melalui online-nya, kemudian secara physically orang-orang tertentu ditugaskan untuk melakukan pengantaran ataupun sebaliknya konteks dalam merekrut orang-orang yang berada di berbagai wilayah di daerah Bogor dan sekitarnya ya. Pelanggan. Tapi sebenarnya yang dia berikan kepada anak itu hanya 100 sampai 150 ribu saja. Ada sih yang diberi 200 atau 300 ribu pada hal-hal tertentu. Tapi itulah kesepakatan apa yang diberikan tersangka kepada anak-anaknya. Lalu sudah berapa lama Pak AR ini beroperasi? Saya tidak bisa mengidentifikasi secara konkret ya. Jelas mulai kapan dia mulai pertama gitu ya. Karena saya perlu pendalaman untuk itu. Dan saya pikir seberapa lama pun mereka melakukan, sebentar apapun, ini adalah satu hal yang harus kita hentikan. Dari ketujuh anak itu sekarang sudah berada dalam perawatan kami. Kami telah memeriksakan kesehatan mereka, termasuk tes-tes psikologis. Jadi secara garis besar dapat saya katakan, satu anak terindikasi penyakit seksual menular, tetapi mudah-mudahan bukan HIV/AIDS. Jejaring perdagangan anak di Indonesia bergerak dari kota besar hingga ke pelosok dengan aneka ragam modus menjebak korban. Kami menemukan ada mucikari bisnis seksual anak menggunakan anak kandungnya untuk merekrut korban baru. Bagaimana mereka bekerja dan ada anak-anak seperti apa yang bisa menjadi korban mereka? Realitas segera kembali.